Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video pembelajaran interaktif mengenai materi konstruksi teori-teori agama yang dibawakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Riza Wahyuni, Muhammad Aspar, Fitri Agustina, dan Suaibatul Mardiah. Baiklah, pembahasan pertama adalah definisi konstruksi penelitian agama. Konstruksi penelitian agama adalah proses sistematis dalam merancang dan membangun kerangka konseptual, metodologis, dan teoritis untuk memahami fenomena agama secara ilmiah. Hal ini melibatkan pemilihan dan penggabungan konsep, teori, metode, dan pendekatan yang relevan untuk mempelajari berbagai aspek agama, baik sebagai sistem kepercayaan, praktik spiritual, maupun fenomena sosial dan budaya. Konstruksi ini bertujuan untuk menggali makna, fungsi, dan peran agama dalam kehidupan individu, masyarakat, serta perubahan sosial dalam berbagai konteks historis dan geografis. Konstruksi penelitian agama tidak terbatas pada kajian teks-teks suci atau aspek teologis semata, tetapi juga mencakup cara agama dipraktikkan, dipahami, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi agama meneliti peran agama dalam struktur sosial dan interaksi sosial. Terus yang kedua adalah antropologi agama mengkaji agama sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu termasuk ritual dan tradisi. Terus yang ketiga adalah psikologi agama memahami pengalaman dan motivasi religius secara individual. Terus yang keempat adalah sejarah agama menelusuri perkembangan agama dalam konteks historis tertentu. Dan yang terakhir adalah fenomenologi agama berfokus pada pengalaman religius dan aspek spiritualitas dari perspektif subjektif penganutnya. Model-model konstruksi teori agama. Model konstruksi teori agama biasanya membahas bagaimana agama dibangun, dipahami, dan diterima dalam masyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam konstruksi teori agama, antara lain: yang pertama, dengan menggunakan pendekatan fungsionalis, yaitu melihat agama dari fungsinya dalam masyarakat, seperti menjaga solidaritas sosial atau memberikan rasa aman. Yang kedua, dengan pendekatan strukturalis, yaitu memfokuskan pada struktur dasar yang membentuk agama seperti simbol, ritual, dan mitos yang memiliki fungsi tertentu dalam membangun identitas kolektif. Yang ketiga, dengan pendekatan evolusioner, yaitu melihat agama sebagai hasil dari evolusi kognitif manusia yang beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang keempat, dengan pendekatan fenomenologis, yaitu memahami pengalaman keagamaan dari sudut pandang individu atau kelompok beragama, fokus pada pengalaman subjektif. Dan yang terakhir, dengan pendekatan sosiologis kritis, yaitu dengan melihat agama sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk menjaga atau menentang struktur sosial. Langkah-langkah penelitian konstruksi agama. Penelitian konstruksi agama melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk memahami bagaimana agama dibentuk, dipraktikkan, dipersepsikan dalam konteks sosial dan budaya. Adapun langkah-langkah penelitian konstruksi agama adalah: langkah yang pertama adalah identifikasi topik penelitian. Pada langkah yang pertama, kita harus menentukan fokus spesifik dalam konstruksi agama, misalnya ritual, doktrin, atau interaksi sosial dalam komunitas beragama. Langkah yang kedua yaitu studi pustaka. Nah, pada langkah ini kita mengkaji literatur atau bacaan yang ada, termasuk teori-teori mengenai agama, antropologi, sosiologi, dan
psikologi agama untuk memahami konteks dan kerangka teoritis. Langkah selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, adalah rumusan pertanyaan penelitian. Nah, pada langkah ini kita harus membuat pertanyaan yang jelas dan fokus yang dapat menjelaskan aspek-aspek konstruksi agama yang ingin kita teliti. Langkah yang keempat adalah metode penelitian. Pada langkah ini kita pilih metode yang sesuai seperti metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Nah, jika kita menggunakan metode kualitatif, kita bisa melakukan wawancara, observasi, dan juga partisipatif. Nah, jika kita menggunakan metode kuantitatif, maka kita bisa melakukan survei dan juga analisis data statistik. Langkah yang kelima adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, kita lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang kita pilih. Jika menggunakan wawancara, maka kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Langkah yang keenam adalah analisis data. Pada langkah ini, kita menganalisis data yang sudah kita kumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan konstruksi agama. Langkah yang ketujuh adalah kesimpulan dan temuan. Nah, pada langkah ini kita menyampaikan temuan penelitian termasuk interpretasi mengenai bagaimana konstruksi agama terjadi dalam konteks yang kita teliti. Langkah yang kedelapan adalah diskusi. Pada langkah ini kita mendiskusikan hasil penelitian dalam kaitannya dengan literatur yang ada serta implikasi sosial dan teologisnya. Langkah yang kesembilan adalah rekomendasi. Nah, pada langkah ini kita memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau praktik sosial berdasarkan hasil yang kita peroleh. Langkah yang ke-10, yakni langkah yang terakhir, merupakan penyusunan laporan. Nah, pada langkah ini kita menulis laporan penelitian dengan sistematis yang mencakup semua langkah-langkah yang telah kita lakukan, temuan, dan juga kesimpulan. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penelitian konstruksi teori peneliti agama. Yang dimana dalam penelitian konstruksi teori peneliti agama ini, pendekatan yang sering digunakan mencakup beberapa metode antara lain yaitu yang pertama, kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis teks. Pendekatan ini mampu memahami konteks sosial dan budaya dari praktik agama. Yang kedua, analisis teks, yang dimana penelitian ini sering melibatkan analisis terhadap teks-teks keagamaan untuk memahami makna, interpretasi, dan konteks histori lainnya. Yang ketiga, studi kasus, yang dimana dalam studi kasus ini pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena keagamaan tertentu dalam konteks spesifik, memberikan wawasan yang lebih mendalam. Yang keempat, yaitu pendekatan interdisipliner, yang dimana menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan teologi untuk memahami fenomena keagamaan secara komprehensif. Yang terakhir yaitu fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam praktik keagamaan, berusaha memahami makna yang mereka berikan pada pengalaman tersebut. Mungkin inilah akhir dari video kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.